Sudah mengumpulkan, nanti anak-anak semua akan dipanggil satu persatu untuk membaca isi teksnya. Dari sini nanti ibu akan tahu, oh si anak ini lancar, si Sinta lancar, Ruby lancar, ternyata Rita agak kurang lancar ya. Dari sini kita bisa lihat siapa yang lancar dan siapa yang kurang lancar. Tapi sebelum kalian membaca ke depan, itu akan mencontohkannya terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan diperhatikan ya. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01, SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalanan Nusantara dilalui angkutan umum. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi, ibu akan memberikan waktu sejenak untuk kalian berlatih sendiri. Lalu ibu akan panggil ya. Ibu akan panggil siswanya satu persatu. Baik, sudah selesai waktunya untuk berlatih ya. Nah, ibu akan memanggil, dimulai dari Rita. Nah, silakan membaca ya. Oh, bagus ya Rita. Dan yang terakhir itu untuk Shirley Amelia. Silakan Shirley. Oh ya, bagus ya. Silakan dulu ya, kembali. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengamati gambar, kita sudah mengerjakan angka, kita juga sudah membaca tempat. Nanti kita akan menggambar denah sekolah kita ini. Nah, tapi sebelum kita gambar, kita harus tahu dulu, oh sebelah kanannya apa, sebelah kiri. Untuk itu kita akan mengamati pengamatan langsung keluar ya. Jadi nanti kita akan keluar, silakan dibawa bukunya, dibawa penanya untuk mencetak kanan apa, kirinya apa, dengan menggunakan kosakata yang sudah ada ya. Nah, nanti kalau menggambar itu ada arah kata anehnya. Nah, dimulai dari timur, selatan, barat, utara. Jadi nanti kita menggambarnya sesuai dengan ini. Nah, mari kita keluar sejenak. Nah, kita sudah kembali lagi sini. Jadi tadi anak-anak sekalian sudah mencatat apa saja yang diamatinya. Berdasarkan hasil yang diamati nanti, mari kita buat gambarnya ya. Dan nanti gambarnya silakan mengerjakan. Nah, di depannya sebenarnya gambar dan ruang logam ya. Contohnya ya, yang kecil itu uang 100 ya. Nah, di situ ada dua ya, ada dua uang 100 rupiah. Nah, seperti pada gambar ini, 100 ditambah 100 karena 100-nya ada dua, jadi jumlahnya 200. Berarti dua ini sama dengan 200 yang satu ini. Nah, dua ini jumlah 100-nya 2 sama dengan 200 ya. Jadi nilainya sama. Begitu juga dengan 500 rupiah. Ada dua 500-nya. Nah, ketika dijumlahkan sama dengan 1000. Dua uang logam ini yang 500 dan 500 itu sama dengan uang satu ini, tapi jumlahnya 1000. Ya, jadi bagaimana kesetaraan nilai uang ini? Ya, 2, 500, 500. Dan ini 100. Oke, jadi bisa dipahami ya, tidak terlalu sulit untuk materi ini. Nah, silakan dibuka latihannya, bila kurang nah, silakan dikerjakan. Cara mengerjakannya itu sama persis dengan ini. Nanti dicari, oh dijumlahkan yang kiri, cari pasangannya di kanan ya. Itu jawabannya sama persis, cara pengerjaannya sama persis dengan yang ibu jelaskan kali ini. Oke,
Silakan kalian mengerjakan. Nanti jika jika sudah selesai silakan dikumpulkan. Nanti langsung akan dikumpulkan saya. Siapa yang paling bagus paling hebat akan mendapatkan poin 100. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sudah belajar tentang kuliner sekolah. Kita sudah belajar tadi tentang uang. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan gerak ya, menggunakan gerak dasar tadi. Nah, kalau tadi kita capek berpikir itu, sekarang kita agak sedikit ya. Ya, berbagai otot. Baik, sekarang kita berdiri ya, yang tidak lagi duduk kursi ya, dan kita bebas bergerak. Dimulai dari gerakan. Silakan dilihat dari gambar yang sudah diberikan ya, gambarnya ada. Oke Bapak Ibu, itu video simulasi kegiatan inti ya Bapak Ibu yang sudah diperagakan di dalam video tersebut ya. Tapi kalau kita bandingkan video ini dengan link YouTube yang Bapak kirimkan, yang tidak ada itu adalah lagu menanam jagung tadi. Karena lagu menanam jagung di saat Bapak upload di YouTube itu diklaim itu milik hak cipta yang lain. Oke Bapak Ibu, dari tampilan video tadi ya, perlu Bapak sampaikan bahwa kisi-kisi bagaimana praktik pembelajaran terpadu seperti yang ditanyakan oleh Pak Trendy di awal tadi. Bapak ingin katakan, pertama Bapak akan melihat Bapak Ibu itu menggunakan pendekatan apa di dalam pembelajaran terpadu. Nah, tentu itu menjadi ukuran atau patokan Bapak di dalam menilai kegiatan inti yang dilakukan. Maksudnya seperti apa Pak? Contoh misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan saintifik misalnya. Nah, saintifik itu kan tentu terkait dengan 5 kegiatan ya setidaknya. Ada kegiatan mengamati, ada kegiatan menanyakan, kemudian ada kegiatan mengumpulkan informasi, kemudian kegiatan mengasosiasi atau menalar, kemudian yang terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan. Nah, 5 kegiatan itu bisa dilakukan dalam bentuk berbagai bentuk ya, dalam bentuk berbagai bentuk. Misalnya
kegiatan ayo mengamati, seperti contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan terdahulu. Misalnya ayo ayo mencoba, ayo melakukan, ayo bernyanyi gitu kan, atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, tentu yang menjadi tolak ukur dari pertanyaan tadi kisi-kisi siapa yang dinilai, salah satunya adalah Bapak Ibu tergantung dengan pendekatan yang dilakukan. Yang kedua, tentu karena kegiatan inti ini juga tidak terlepas dari kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan apalagi yang dilakukan oleh siswa. Maka di situ akan Bapak lihat bagaimana kepiawaian Bapak Ibu di dalam melakukan berbagai kegiatan yang ada di dalam kegiatan inti. Nah, terus apalagi yang dinilai, Pak? Yang dinilai itu adalah, karena ini poin khusus ya, poin khusus itu terkait dengan kepiawaian Bapak Ibu menggunakan media. Kalau tadi kan menggunakan media ada gambar yang digunakan untuk menunjukkan dana sekolah, kemudian ada uang logam yang berhubungan dengan materi matematika, ada lagi kegiatan dalam bentuk bernyanyi gitu. Nah, tentu itu kita lihat tingkat kepiawaian Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan inti. Nah, selain itu Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam modul kita itu ada keterampilan dasar mengajar. Ya, kegiatan keterampilan dasar mengajar itu kalau yang berhubungan dengan kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup berarti membuka dan menutup pembelajaran. Itu salah satu KB-nya gitu kan. Tapi KB yang lain itu kan ada lagi yang berhubungan dengan gaya mengajar ya, kemudian berhubungan dengan keterampilan menjelaskan, ada lagi yang berhubungan dengan keterampilan bertanya, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan keterampilan memberikan penguatan dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dengan bagaimana kepiawaian Bapak Ibu sekalian di dalam mempraktekkannya di dalam pembelajaran terpadu tersebut. Nah, itulah yang menjadi kisi-kisi untuk kegiatan inti. Nah, apakah Bapak Ibu bisa pahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Silakan untuk disampaikan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Silakan. Pak, aku bertanya atas nama Siti Fatimah, Pak. Ya, silakan Ibu Siti Fatimah. Jadi gini Pak, kan kalau kita ini kan pembelajaran terpadu ya Pak, jadi banyak sekali mata pelajarannya gitu. Misalkan maksudnya lebih dari 2 paling tidak kan Pak itu mata pelajarannya. Jadi ketika kita melaksanakan simulasi itu memang benar-benar maksudnya kita nggak jelasin Pak ini mata pelajaran IPS atau ini mata pelajaran IPA atau mata pelajaran bahasa, atau kita sebutkan Pak setiap mau pergantian misalnya pelajarannya seperti itu Pak. Cukup Bu, itu pertanyaannya. Ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu banyak teknis yang Bapak Ibu bisa lakukan. Tentu kita ingin katakan anak-anak kita akan masuk ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan yang PKM kan. Mungkin bukan sejelek itulah kan. Bisa kita yo anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, karena materi ini yang berhubungan dengan sama, ada hubungannya dengan materi matematika, maka kita lanjutkan materi ini tentang matematika anak-anak. Tolong perhatikan ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu kan teknis Bapak Ibu bagaimana yang terbaik di dalam melakukan pergantian itu. Nah, seperti itu Ibu Siti Fatimah ataupun Bapak Ibu sekalian. Apakah paham yang Bapak maksud ya? Bisa ya? Iya Pak, iya. Ya, terima kasih. Saya kira tadi itu nggak dijelaskan gitu Pak, jadi nanya. Jadi ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, dihaluskan saja bagaimana caranya. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah piawai lah, karena
Ya selama ini mungkin di antara kita ini kan banyak yang ngajar di SD juga kan. Mungkin semuanya ngajar di SD nih. Nah, maka dari itu ya tentu pergantian dari yang namanya pembelajaran terpadu ini terdiri dari berbagai mata pelajaran, dan bisa saja berbagai mata pelajaran itu batasannya tidak tahu, tidak terlihat gitu kan. Bisa saja bapak ibu itu mengajar bahasa Indonesia sekaligus matematika, bisa saja gitu kan. Nah, itu tergantung dari RPP yang sudah disusun ataupun contoh yang ada di dalam seperti di dalam buku e-book dan sebagainya. Seperti itu bapak ibu, bisa dipahami kira-kira yang bapak maksud? Iya Pak. Ya, makasih. Ada lagi yang lain, silakan bapak ibu sekalian. Ada? Jangan lupa bapak ibu kehadirannya ditulis di menu chat ya. Cukup bapak ibu untuk kegiatan inti? Kalau ada silakan. Kisi-kisi sudah bapak sampaikan tadi apa yang akan dinilai di dalam video bapak ibu gunakan. Sambil menunggu pertanyaan atau ungkapan ataupun diskusi kita berikutnya, bapak ingin menyampaikan ada yang berkaitan dengan penggunaan media. Di kelas yang tadi bapak dapat pertanyaan, Pak, kalau kita menggunakan contohnya video itu barangkali kita tidak gunakan InFocus gitu kan, tapi video itu harus kita gunakan di dalam pembelajaran Pak. Kalau nggak menggunakan video itu nanti tujuan pembelajaran sulit dicapai. Nah maka dari itu keterangan dari kelas sebelah tadi, kalau seandainya Pak kita menggunakan video itu menggunakan laptop Pak, kemudian kita perlihatkan secara bergantian di depan anak-anak gitu kan, sesuai dengan lokasi waktunya. Nah maka dari itu Pak, di saat kami menyerahkan tugas, bolehkah misalnya video yang dimaksudkan itu di overlaykan? Artinya apa? Supaya bapak tahu video yang diperlihatkan kepada siswa itu video apa, nanti silakan apakah videonya itu dibuat di atas video yang sedang berlangsung bapak ibu peragakan di depan siswa, atau mungkin videonya itu diletak di bagian akhir, nanti buat catatannya di situ, video yang digunakan saat proses pembelajaran. Nah bisa juga seperti itu bapak ibu. Nah itu pertanyaan dari kelas 11 tadi, bapak baru ingat ada pertanyaan demikian. Nah silakan bapak ibu, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau perlu ditanyakan, silakan. Itu barangkali informasi tambahan yang perlu bapak sampaikan. Jika ada bapak ibu yang mau menanyakan lebih lanjut, silakan. Menjelang ada pertanyaan, bapak ingin mengungkapkan juga bapak ibu atau memberikan ketegasan. Kalau ada pertanyaan misalnya bapak ibu, apakah di dalam kegiatan itu harus mengikuti apa langkah-langkah yang sudah disusun? Nah tentu iya, seperti yang bapak sampaikan tadi. RPP itu adalah sebuah acuan kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran. RPP itu bukan suatu yang hanya memenuhi administrasi guru saja, tapi RPP itu menjadi pegangan bagi kita bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Maka dari itu Bapak Ibu tentunya ya membawa RPP ke kelas di saat proses pembelajaran itu merupakan sesuatu yang diharuskan, ya, karena itu akan mendukung proses pembelajaran. Walaupun mungkin beberapa guru senior ingin mengatakan RPP sudah ada di dalam otakku, kira-kira seperti itu ya. Tapi tentu kita tidak berharap yang demikian. Walaupun sudah hafal, tapi itu tetap menjadi pegangan. Siapa tahu yang namanya manusia itu ada sifat hilaf, lupa atau tidak ingat gitu kan. Nah siapa tahu itu sampai ke kita gitu kan. Nah maka itu tidak baik untuk dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Nah seperti itu Bapak Ibu.
Silakan kalau ada yang mau bertanya atau konfirmasi terhadap video tadi, silakan Bapak Ibu. Mau ditanggapi? Silakan. Ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Berikut ini akan ditampilkan Bapak Ibu kegiatan penutup sebagai contoh yang ada di video ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan yang baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan bersama. Silakan menyimak Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, nah itu contoh kegiatan penutup. Nah terkait dengan kegiatan penutup ini Bapak ingin menanggapi terlebih dahulu apa kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi di dalam kegiatan penutup yang baik di dalam praktik pembelajaran terpadu. Sebelum Bapak menjelaskannya, kalau ada yang mau menanggapinya terlebih dahulu silakan. Apa kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang tahu apa kira-kira kisi-kisinya, silakan. Ada Bapak Ibu yang tahu kira-kira apa kisi-kisinya di dalam kegiatan penutup ini? Bapak Ibu? Halo? Gimana Pak? Apa kira-kira Pak Yogi kisi-kisi kegiatan penutup untuk pembelajaran terpadu yang baik? Kira-kira apa kisi-kisinya? Itu pertanyaan Pak Randy tadi itu. Pak Yogi mau menanggapinya? Silakan Pak Yogi. Boleh Pak. Silakan. Kalau menurut saya Pak, kalau untuk penutupan di pembelajaran proses pembelajaran ya Pak ya. Nah itu cuma menyimpulkan dari hasil yang telah kita penjelasan materi, kita jelaskan kembali atau kita ulang, kita simpulkan supaya menambah ingatan siswa tadi, supaya apa yang telah dipelajari tadi itu lebih tajam lagi pemahaman itu Pak, nanti mudah diingat. Dan itu menyampaikan materi yang akan hendak kita pelajari untuk selanjutnya gitu.
habis Pak. Ada lagi? Kemudian ada juga timbal balik Pak, tanya jawab mungkin. Umpan balik ya. Ya, umpan balik. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan ini Pak, menurut Bapak, nih nggak apa-apa lah Pak Nusli nanya dikit ya. Apakah dari video simulasi itu tadi untuk kegiatan penutup sudah memenuhi ketentuan berdasarkan standar proses apa belum Pak? Kalau sudah, kira-kira apanya yang sudah? Jika belum, apanya yang belum? Bisa Pak Yogi menanggapinya? Silakan Pak Yogi. Maaf ini Pak, untuk kegiatan penutup saya nggak terlalu jelas suara videonya tadi Pak. Oke. Atau yang Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi pertanyaan Bapak? Tadi kan sudah ada kegiatan penutup dari video yang kita saksikan bersama-sama. Nah, pertanyaan Pak Nusli, apakah kegiatan penutup yang dilakukan di dalam video itu tadi sudah memenuhi standar proses ataukah belum? Jika sudah, apanya yang sudah? Jika belum, yang mananya yang belum? Nah, ada Bapak Ibu yang mau menanggapinya? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bu Suci ya. Ya, silakan. Tadi memang agak kurang jelas ya Pak pada saat suaranya pemutaran videonya. Ya. Menurut saya tadi tidak ada penilaian ya Pak ya, masih belum lengkap. Untuk videonya proses penilaiannya. Kalau untuk mereviewnya sepertinya tadi sudah. Untuk penilaiannya atau berupa PR atau bagaimana itu belum Pak. Oke, terima kasih. Ya, Jadi soalnya video yang jelas Pak tadi. iya, makasih Bu. Ya, Oke, tanggapan dari Ibu Suci, katanya Ibu Suci karena video ini nggak begitu jelas suaranya, tadi katanya belum melakukan penilaian atau penugasan atau tindak lanjut ya. Tindak lanjut ya, kalau tindak lanjut itu penugasan ya. Nah, kalau penilaian sebenarnya di dalam kegiatan inti tadi sudah ada siswa ditugaskan, kan berarti ada penilaian pasti. Nah, kalau yang lanjut Pak. kalau dalam berhubungan yang tindak lanjut, nah tentu di bagian penutup ini kita ingin katakan sebenarnya sudah ada tadi. Kan sudah disebutkan di halaman 27, kerjakan di rumah bersama orang tua. Besok dikumpulkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada itu Ibu Suci ya. Mungkin karena videonya saja yang kurang jelas tertangkap, mungkin gangguan sinyal atau seperti apa. Oke, makasih Ibu Suci. Ada lagi Sama-sama Pak. Ya, sudah ada ya. Tadi sudah ada itu. Kalau mau diputar balik, nah, siapa tahu Ibu Suci lebih meyakinkan ya, bukan karena alasan Bapak aja gitu kan. Barangkali Bapak putarkan aja lah. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin di sini kali ya. Iya. Bapak ulang sedikit. Suaranya kurang jelas, Pak. Ya, memang suaranya agak kecil nih. Agak kecil suaranya. Tapi suaranya kedengaran walaupun kecil ya. Mungkin itu karena sinyal juga. Tapi suara di sini cukup jelas nih. Bapak lanjutkan. Ini halaman 31 itu materi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya. Ini keterangan dari yang mempraktekkan ini. Nah, berdasarkan gambar. Untuk tugas di rumah bersama orang tua di halaman 27. Besok dikumpulkan tugasnya. Nah,
itu isi percakapan, barangkali Bapak tegaskan saja. Nah seperti itu ya Bu Suci ya, sepertinya sudah ada ya, mungkin karena videonya memang lebih jelas. Terima kasih Bu Suci sudah merespon. Silakan yang lain, ada lagi yang berikutnya Pak Trendy ya, silakan Pak Trendy. Iya, kalau saya tadi kurang jelas juga suaranya Pak. Tadi saya lihat kalau video ini apakah ada penguatan materinya, penguatan materi sama memberikan tugas sudah tadi, tapi apakah ada penguatan materinya saja? Karena di awal pendahuluan biasanya itu memakai penguatan materi Pak. Jadi memberikan penguatan ya. Ya. Di dalam ini Bapak menjelaskan saja secara umum. Pertama, kalau penguatan itu bisa dilakukan di saat kegiatan inti maupun di saat kegiatan penutup. Nah, tentu penguatan ini kalau kita lihat dari isi RPP isi dari modul kita ya. Di modul kita itu coba Bapak buka sebentar. Di modul kita itu penguatan itu pada modul berapa? Salah modul 2 ya. Atau dia itu masuk modul 3 ya, keterampilan dasar mengajar. Di antaranya adalah keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Nah tentunya ya kita ingin katakan bahwa kegiatan penguatan ini tidak hanya dilakukan pada kegiatan penutup, tapi mungkin yang diragukan oleh Pak Trendy ini terkait dengan kegiatan umpan balik ya, atau mungkin yang terkait dengan mengemukakan manfaat langsung maupun tidak langsung ya bagi siswa tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Mungkin juga tadi yang pertama tadi itu yang berkaitan dengan feedback ya, feedback atau respon apa yang proses yang sudah yang sudah bagus, hasil sudah dicapai ya, barangkali itu yang dimaksud. Nah jika itu yang dimaksud, silakan Bapak Ibu cermati lagi video berikut ini. Mungkin di sini ya. Nggak jelas suaranya Pak. Oke. Jadi kalau Bapak yang menjelaskannya, jadi untuk menemukan manfaat langsung dan tidak langsung di dalam video ini sudah ada dilakukan ya, berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mempraktekkan pembelajaran terpadu. Begitu juga feedback ya, feedback atau umpan balik tadi sudah diungkapkan oleh Ibu ini bahwa siapa saja yang pekerjaannya bagus dilakukan ya, seperti kegiatan misalnya tugas pertama tadi itu membuat gambar ya, kemudian ada lagi berikut gambar itu terkait dengan lokasi dan denah ya, kemudian juga sudah diberikan respon atau umpan balik terhadap tugas yang dikerjakan oleh siswa yang berhubungan yang berhitung tadi, yang medianya menggunakan uang logam kan? Kemudian Ibu ini juga sudah memberikan feedback bahwa kelompok 1 merupakan kelompok yang paling baik di dalam melakukan praktek bernyanyi tadi, bernyanyi dan menari. Jadi Bapak kira kalau itu yang dimaksud oleh Pak Trendy ya, yang berkaitan dengan kegiatan penutup tentu sudah dilakukan. Tapi kalau yang dimaksud dengan itu penguatan, itu bisa dilakukan pada kegiatan penutup juga, bisa juga dilakukan dalam kegiatan inti atau bahkan di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kalau berkaitan dengan itu pada kegiatan penutup, apakah ada penguatan? Tentu dengan memberikan apresiasi
menyatakan bahwa kelompok 1 adalah tampilan terbaik, ada si Robi yang berhitung dengan benar, atau si Rita yang sudah mengerjakan gambar yang paling bagus ya untuk menentukan lokasi sekolah. Tentu itu bagian dari penguatan juga gitu kan. Nah, jadi ingin kita katakan untuk kegiatan penguatan seperti ini sepertinya sudah dilakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami kira-kira Pak Trendy maupun yang lainnya, silakan. Bisa ya Pak Trendy? Bisa Pak. Bisa ya, karena mungkin videonya kurang begitu jelas suaranya, tapi nanti coba Bapak Ibu putar kembali dari link video yang sudah pernah dibagikan untuk memastikan apa yang sudah Bapak sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi setelah Pak Trendy tadi, Bu Suci sepertinya mau bertanya tadi ya. Apa kira-kira mau ditanyakan Ibu Suci? Silakan. Atau yang lainnya boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi secara keseluruhan boleh Pak? Ya silakan. Ya Ibu Tika ya. Silakan Bu Tika. Ya Pak. Dari video yang sudah kita sama-sama kita lihat tadi, ada satu hal positif yang saya dapatkan di sini Pak ya. Ya. Saat Ibu tersebut mengajar, beliau sangat ekspresif sekali Pak. Jadi adanya gaya tubuh, bahasa tubuhnya, kemudian mimik wajahnya, itu memang sangat diperlukan oleh seorang guru untuk menarik perhatian dari siswa. Jadi keterampilan ini atau skill ini memang harus dibutuhkan bagi seorang guru Pak, supaya proses pembelajaran itu tidak berlangsung secara monoton. Seperti itu Pak, positif yang saya dapatkan dari menonton video saya. Oke, terima kasih Ibu Tika memberikan penguatan bagi kawan-kawan yang lain. Silakan yang lain Ibu Rima. Ya silakan Ibu Rima. Ya. Tadi setelah saya lihat dari presentasi video tadi, saya melihat Ibu itu ini posisi berdirinya di depan terus gitu, nggak mendekati siswa. Ya. Apa harus seperti itu? Pokoknya Ibu itu di tengah aja gitu, di depan aja gitu. Ya, jadi kalau saya lihat ini Ibu Rima, karena video, bikin video. Di satu sisi mungkin posisi video ini tanpa siswa ini, kan tidak ada siswa yang kelihatan kan? Tapi tanpa siswa ya? Ya tanpa siswa ini, barangkali mungkin Ibu ini tidak memberikan aksinya untuk berdekatan dengan siswa, tapi waktu dia memberikan soal seperti pengerjaan soal tadi kan, dia menyampaikan apabila ada siswa yang tidak bisa mengerjakannya untuk menentukan denah sekolah tadi setelah keluar kelas ya, itu didekati kemudian ditunjukkan. Nah artinya di satu sisi ya kita tidak bisa menafikan bahwa tidak ada, tapi tetap ada gitu kan. Tapi kalau diminta komentar dari Pak Nuzli, bagaimana bagusnya Pak? Nah tentu kalau kehadiran siswa itu ada ataupun tidak ada, tapi Bapak Ibu itu harus bisa mengandaikan bahwa siswa itu ada dan berinteraksi dengan proses pembelajaran itu. Walaupun di video tadi sudah ada nampak gitu kan, seolah-olah ada interaksi walaupun di dalam kelasnya tidak ada siswa sih ya. Nah, begitu juga harapannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentu dengan merasakan bahwa ada interaksi, walaupun nanti ada yang membuat video itu tanpa ada siswa, ada interaksi siswa terhadap proses pembelajaran itu sangat diharapkan, dan itu merupakan bagian dari penilaian juga KPI kita. Walaupun di dalam modul kita ini nggak ada yang ada itu variasi ya, penguatan dan variasi di dalam pembelajaran, tapi tidak ada menjelaskan bahwa ada kegiatan pindah tempat untuk
supaya fokus pembelajaran itu tidak monoton di depan kelas, supaya siswa juga bisa menggeleng kepala untuk melihat ke samping gitu kan, tidak hanya melihat ke depan, dan itu memberikan sesuatu yang positif di dalam konsentrasi di dalam pembelajaran. Barangkali itu sangat berhubungan dengan mata kuliah psikologi ya, psikologi pembelajaran atau psikologi peserta didik. Barangkali itu Bu, Ibu Rima Supiani ya, yang perlu Bapak berikan apresiasi kepada kita semua. Silakan yang mau mengomentari atau melanjutkan topik diskusi baru, silakan. Saya Pak Suci Pak. Ya silakan Ibu Suci. Ya Pak. Tadi mau tanya Pak, untuk yang pada kegiatan pendahuluannya, apakah memang tidak ada untuk menyiapkan siswanya tadi Pak? Seperti contohnya kan tepuk semangat, seperti itu Pak, semangat lagi atau. Jadi Bapak ingat waktu visitasi ya, baik itu visitasi saat tatap muka, waktu akreditasi sekolah ataupun madrasah, dengan visitasi yang dilakukan saat daring. Tapi yang jelasnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Suci itu bagus dilakukan. Tepuk semangat itu ada lagi yang menjadi ciri khas lagi selain tepuk semangat. Tapi tepuk semangat itu Bapak sering ketemu sekali, dan hampir di semua SD itu melakukan itu. Seperti sudah dibudayakan lah gitu kan. Sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai, pada proses intinya, nanti biasanya guru itu mengajak tepuk tangan, berdiri, segala macam lah gitu, atau ada gerakan, atau sekolah itu punya ciri khas tertentu. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Suci yang sudah berbagi bersama kita terkait dengan bagaimana mempraktekkan simulasi pembelajaran terpadu dengan baik. Terima kasih Bu Suci ya. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ada? Jadi sambil itu Bapak Ibu perlu diinformasikan bahwa pertama Bapak ingin katakan bahwa sebenarnya kalau aturan yang lama ya, aturan yang lama itu tidak boleh mahasiswa itu tidak hadir pada web ya, tutorial webinar ataupun tatap muka itu pada web 3, 5 dan 7. Tapi Bapak lihat sepertinya ada yang tidak ada di kelas kita pada hari ini. Biasanya kita full ini. Kalau biasanya itu kan 26 dengan Bapak. Sekarang dengan Bapak dihitung cuma 25. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir, 3 orang ya, 3 orang yang tidak hadir di kelas kita. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir Bapak Ibu? Ibu Tisa tadi izin Pak, apa sudah masuk? Oh Ibu Tisa ya. Ibu Tisa. Ini Ibu Tisa lagi di luar kelas kayaknya. Ya. Pak siapa? Pak Furkon, ada Pak Furkon? Ini lokal D Pak, itu lokal C Pak. Oh itu lokal C ya. Oh ya Pak Furkon lokal C ya. Oke, barangkali mungkin bisa terlihat nanti di sana Bapak merekapnya. Ada lagi topik pembahasan yang perlu kita gali sama-sama Bapak Ibu? Kalau tidak Bapak mau coba masuk penjelasan yang berkaitan dengan tugas tutorial, karena di situ kan selain video ada tulisan refleksi ya terhadap kegiatan yang kita lakukan, kemudian ada juga tugas itu tentang soal uji kompetensi. Sebelum Bapak masuk ke sana, ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak. Silakan Bu. Bu siapa nih? Lesnya Suci Pak. Ya. Gimana? Untuk tuh berarti kan misalkan kayak RPP kemarin ada yang sudah diperbaiki, misalnya itu diupload lagi ya Pak ya, diulang upload lagi. Iya Bu.
Jadi diulang lagi uploadnya, nanti kan ada keterangan di LMS Bapak itu bahwa ada pembaruan tugas. Nah nanti kalau ada pembaruan tugas berarti Bapak akan mengupdate nilainya. Apakah dari catatan yang sudah Bapak kemukakan itu sudah diperbaiki atau seperti apa? Nah seperti itu Bu Suci ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan Ibu Sophia ya. Iya, Silakan, Bu Pak. Sophia. Silakan. Apakah boleh diperbagi tugas kemarin, Pak? Tugas Saya yang tugas buat. boleh Bu. Jadi Saya sudah ya Pak Treni Saya sudah ada- Mas. Ada yang salah, Pak, tentang tugas deskripsi kemarin, Pak. Apakah boleh diperbaiki? Apa Ya enggak, Pak? silakan Bu, silakan diperbaiki. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Sebelum dia itu tidak bisa diperbaiki, silakan diperbaiki. Kecuali nanti sudah dikunci. Kalau sudah dikunci ya nggak bisa diperbaiki lagi. Nah kalau sudah nggak bisa diperbaiki, berarti tidak ada perbaikan lagi gitu. Nah, selagi bisa diperbaiki, Bapak Ibu silakan diperbaiki ya, supaya lebih meyakinkan gitu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bu. Ya, ini Pak, seandainya itu kan video yang kita pilih kan video yang kita bikin pada tugas kedua. Seandainya kalau kita kurang yakin pada FPP itu boleh pakai FPP yang lain, Pak? Harus itu, Pak. Nah, kan sudah ada ketentuannya Bu. Jadi 2 RPP yang kita buat, satu dipresentasikan, satu disimulasikan. Makanya kemarin itu kan Pak Musli sudah mengingatkan Bapak Ibu, silakan memilih mana yang tepat untuk dipresentasikan dan mana yang paling tepat untuk disimulasikan. Nah itu. Jadi kalau ditanya boleh Pak RPP yang lain, nah itu yang tidak ada di dalam ketentuan. Makanya di dalam pemilihan tema dan subtema ada yang ditentukan dan ada yang dipilih sendiri. Nah, bisa dipahami Bu? Iya, Pak. Makasih, Pak. Kirain bisa. Ya, mohon maaf Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Soalnya video yang saya bikin tadi kayaknya aduh menyedihkan. Perlu perbaikan menjelasnya. ya Bu. Desi itu Pak. Ya, nantilah Bapak putar. Pokoknya Bapak nikmati sendiri lah. Ya. Jangan, Pak. Malu saya Pak, jangan Pak. Oke, Ibu Yesi di mana tinggalnya? Di Hiang, Pak. Di Hiang ya. Ibu asli Hiang nggak? Asli Hiang. Neneknya siapa namanya? Wah. Saya Pak. Ya. Saya Naimah. Naimah rumahnya di mana? Dekat Masjid Betung Kuning, Pak. Oh di Betung Kuning ya. Hampir di daerah Hiang itu Bapak kenal itu daerahnya. Bapak pernah tinggal di Hiang, Pak? Bapak waktu masih kelas 3 SD pernah ikut MTQ di Masjid Betung Kuning itu tingkat remaja. Kelas 3 SD ikut MTQ di Betung Kuning itu, Masjid Betung Kuning itu kan, dekat jembatan itu. Tapi tingkatnya tingkat remaja gitu. Ya. Berarti super Bapak nih. Nggak tahu lah apa namanya kan. Yang jelas dimotivasi sama yang lain ya ikut aja lah. Ya. Gitu. Iyalah. Selamat dan sukses Bu. Iya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain silakan yang mau mengomentari terkait dengan video simulasi tadi. Cukup, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini kebetulan Bapak belum bisa mengekspor video yang penjelasan di kelas sebelah tadi. Tapi Bapak coba aja ya.
Kalau nanti Bapak Ibu protes nggak nampak, terpaksa Bapak tutup nanti. Bapak akan menjelaskan bagian, tapi dalam bentuk video ini, video yang Bapak record di kelas sebelah tadi ya. Nah, Bapak sebentar ya. Saran Bapak menggunakan RPP yang boleh RPP yang RPP dating. Sebentar Bapak Ibu, Bapak carikan dulu. Mungkin di sini ya. Kayaknya videonya nggak begitu nampak jelas. Tapi harapan Bapak supaya Bapak tidak menguras energi, kalau sedapat mungkin Bapak Ibu bisa memahaminya dari record di kelas yang tadi ya. Kalau nggak bisa ya Bapak jelaskan lagi nanti. Ini Bapak Ibu, ini penjelasan terkait dengan tugas 3 ya, entah itu tugas tutorial ataupun tugas dalam bentuk praktikum. Nah silakan Bapak Ibu, ini kebetulan masih di aplikasi recordnya, tapi silakan didengar, dicermati. Ini suaranya bisa Bapak dengar, tapi tampilannya nggak bisa full ini Bapak Ibu, karena dia dibatasi di sini, karena belum diekspor, jadi nggak bisa maksimal tampil gitu, tanpa besar gitu. Kayaknya ini Bapak akan coba zoom aja dikit ya, untuk mengambil posisi tengahnya ya. Nah coba lihat Bapak Ibu video berikut. Nah ini soalnya sudah terlihat Bapak Ibu, bisa terlihat dengan baik. Walaupun di sini latihan uji kompetensi. Oh ini yang uji kompetensi. Kayaknya yang di sini dulu Bapak Ibu. Saya mundur dikit. Tugas itu ya supaya ini Bapak perbesar lagi sedikit. Ya, jelas ya. Di dalam kesempatan ini Bapak akan coba suaranya terdengar Bapak Ibu? LMS kelas kita di sesi 7 ya. Ini dia tugas 3. Nah bisa terlihat Bapak Ibu yang Bapak tampilkan di saya ya. Tugas 3 ini satu, buatlah sebuah video simulasi praktik pembelajaran terpadu seperti yang Bapak jelaskan itu dengan menggunakan sebuah app. Maksudnya sebuah app itu bukan app yang dipresentasikan pada tugas 2 kemarin ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan penutup dengan baik yang dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran. Ya kan penjelasan ini pasti sejalan atau selaras dengan apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah maka dari itu video simulasi praktik pembelajaran terpadu ini dapat Bapak dan Ibu lakukan di kelas yang ada siswanya seperti biasa berarti kan. Kalau misalnya kebijakan Bapak Ibu mempraktekkannya langsung ada siswa. Kalau tidak jelas dengan tampilan video ini Bu, silakan buka LMS nya Bu ya Bapak Ibu. Nanti di LMS itu ada di sesi 7. Di sesi 7 itu ada tugas. Nah yang Bapak tampilkan ini penjelasannya di bagian yang itu. Atau yang tidak ada siswanya, silakan, tergantung mana yang lebih memungkinkan supaya Bapak Ibu tidak merasa dipersulit ataupun susah untuk melakukannya. Nah tentu baik itu ada siswa maupun tidak ada siswa, itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam proses pembelajaran masa pandemi. Nah tentu di ketentuan kalau video ini berapa lama Pak? Nah durasinya lebih dan kurang sekitar 20 menit.
harapan Bapak ya kalau bisa lebih juga nggak masalah sih. Yang paling penting kan di saat kita kirimkan tugas itu videonya tuh linknya saja yang dikirim, walaupun dia itu barangkali sampai 30 menit ya silakan, tidak masalah, yang penting linknya ada gitu kan. Nah, karena kita takut kalau videonya durasinya terlalu panjang, kalau kita kirim langsung videonya ke LMS nanti takutnya kesulitan untuk mengirim. Nah daripada nanti tidak sukses kan, dengan kirim tagnya saja yaitu link video. Nah itu pun link videonya sudah Bapak berikan contoh yang lalu, walaupun di sini penjelasannya itu link videonya dikirim melalui email. Nah tapi jangan lupa untuk tahun ini bukan melalui email tapi melalui LMS sesuai dengan penjelasan. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat video ini kita harus melakukan refleksi terhadap video yang kita lakukan. Apa bentuk yaitu buatlah tulisan refleksi terhadap simulasi praktek pembelajaran terpadu yang telah divideokan tersebut. Tulisan refleksi tersebut berisikan tentang, jadi kalau ada pertanyaan tadi apakah tulis tangan atau diketik Pak, sebaiknya diketik ya, seperti yang lalu-lalu Bapak khawatir nanti kalau Ibu tulis tangan nanti satu sisi tulisan sulit dibaca, yang kedua pasti Ibu harus scan lagi atau mengirim fotonya. Nah itu akan kesulitan. Tapi kalau seandainya Ibu itu mengirimkan file dokumen teks gitu kan, seperti di Word atau di PDF kan, itu lebih bagus, itu lebih memudahkan Bapak untuk membaca atau mengoreksi. Tapi tentu yang dikhawatirkan kesamaan dengan teman tentu tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Pasti deskripsi gambaran kegiatan pembelajarannya berbeda. Kalau sama Pak, berarti itu non-tag namanya, berarti tidak berdasarkan video yang dibuat. Yang kedua, misalnya kesan apa yang diperoleh siswa dan mahasiswa sebagai guru di sini, ya tentu disesuaikan dengan isi video. Apakah benar kesan itu ada? Nah, kemudian baru dicek kenapa adanya kesan tersebut, gitu kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua ya, di bagian C, apa gagasan dan ide mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran terpadu di kelas video tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Sementara bagian B adalah kelengkapan petunjuk soal saja. Dibuat refleksi ini lebih kurang 3 halaman. Lebih boleh, kurang boleh. Nah, itu barangkali penjelasan Bapak terkait dengan tugas 3 ya, tugas tutorial untuk praktik 3. Nah setelah itu Bapak Ibu jangan lupa, nah di sini juga ada permintaan kemudian dikerjakan soal uji kompetensi pada file berikut ini dengan baik. Nah tentu nanti silakan Bapak Ibu buka ya filenya. Kalau Bapak tampilkan sebentar, Bapak stop screen dulu ya. Ini sekalian Bapak jelaskan soalnya ya Bapak Ibu kan, mohon izin ya. Nah ini soalnya sudah terlihat Bapak Ibu, bisa terlihat dengan baik. Walaupun di sini latihan uji kompetensi 3, karena yang semester yang lalu itu setiap tugas ada uji kompetensi, tapi di format penilaian terbaru oleh UPJ Jambi itu bahwa uji kompetensi itu cuma 2 kali, yaitu di tugas 1 kemudian tugas 3. Jadi makanya di sini filenya uji kompetensi 3, tapi sebenarnya soal itu soal kedua gitu. Nah terkait dengan ini Bapak Ibu, Bapak akan memberikan penjelasan soal tersebut. Nah tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini ulang lagi share screen-nya supaya lebih jelas. Bisa terlihat Bapak Ibu?
Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Belum. Bagi yang Bapak Ibu yang tidak terlihat, di-download dulu di Bu. Di-download di Di-download di LMS. Tapi nanti Bapak akan janji membuat potongan video ini, nanti Bapak akan share video penjelasan soal tugas 3 ya. Baik itu tugas praktik maupun tugas uji kompetensi. Jadi sekarang bagi yang mau melihat dokumennya silakan download dulu di LMS Bapak Ibu. Nah, bagi yang tidak bisa melihatnya dengan baik, tapi kalau bisa melihatnya dari yang Bapak tampilkan ini silakan ya. Silakan lanjut untuk mendengarkan penjelasan ya. Bisa ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan secara seksama ya. Pertama, perlu diketahui soalnya ada 3. Ketiga soal ini memiliki skor yang berbeda. Soal pertama 25%, soal kedua 15%, kemudian soal ketiga 20%. Nah, apa yang harus dikerjakan terkait dengan soal ini Bapak Ibu? Pertama, coba perhatikan. Kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung. Mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bagi yang tidak nampak Bapak Ibu, silakan di-download di LMS ya. Nanti bisa sambil Suaranya ada, Pak. ya, ini kan yang tampil di video yang nggak bisa dibesarkan Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau melihat dokumen file soal uji kompetensi itu, downloadnya di LMS. Mute, Pak. Oh, mute ya. Sorry. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi yang Bapak tampilkan ini tidak bisa di zoom besar ya, karena masih belum diekspor ya. Belum dijadikan video utuh gitu kan. Masih di dalam record aplikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau melihat soal uji kompetensi itu secara lebih besar, itu sambil membuka soalnya di LMS yang berupa file. Nah, itu yang dijelaskan sekarang ini. Silakan Bapak Ibu yang mau membuka file silakan. Kalau jika yang Bapak tampilkan ini tidak bisa terlihat dengan baik. Bapak ulang lagi share screen-nya Bapak Ibu untuk kelanjutan penjelasan dari soal uji kompetensi ini. Atau seperti ini saja Bapak tampilkan. Bisa terlihat tapi suaranya nggak kedengaran ya. Kalau misalnya Bapak telah dijalani serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan baru dikuasai siswa. Nah, apakah penjelasannya terdengar Bapak Ibu? Terdengar penjelasannya dari tampilan itu? Itu pengantar soal Bapak Ibu. Kemudian pilihlah salah satu subtema yang enak Anda bahas tentang kompetensi dasar dan dari subtema tersebut. Nah, jadi pertama diminta untuk memilih salah satu. Kalau saran Bapak, lebih baik Bapak Ibu pilih saja tema yang Bapak Ibu videokan itu, yang simulasikan itu, supaya lebih mempermudah, jangan cari lagi yang baru gitu ya. Yang enak Anda bahas, tetapkan kompetensi dasar, kan kompetensinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tulis kembali dari subtema tersebut. Kemudian apalagi, rumuslah langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Ini kan sudah ada di dalam RPP-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal salinkan saja itu ya, pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, susunlah langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah, itu jadi yang menjadi perintahnya, pilih, kemudian rumuskan dan susun langkah-langkahnya. Sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kopas saja dari RPP kita masing-masing. Nah, tapi di sini di underline ya, di garis bawahi
tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua ada pertanyaan Bapak Ibu soal yang pertama ini? Kalau ada silakan. Berarti ya Pak. Ya silakan Ibu. Ibu siapa? Prinsipnya ditambahkan dulu ya. Halo. Ya Tadi, Pak. tadi itu hasil rekaman gimana Ibu? Ada pertanyaan yang soal nomor 1? Ya berarti yang kita bikin yang ada di RPP tapi harus memperhatikan prinsip yang mengembangkan pembelajaran terpadu ya Pak ya. Kalau Iya. belum lengkap berarti kita lengkapi ya Pak. Ya silakan. Ya. Jadi pada intinya tugas ini sudah dikerjakan Ibu. Jadi yang ada di RPP, baik itu di RPP yang sudah Bapak Ibu buat, jika RPP-nya dibuat dengan benar ya, yang dibuat melalui presentasi maupun yang disimulasikan. Jadi sudah ada nih, tinggal dikopas saja penjelasan Bapak tadi kan. Nah oke, atau Bapak jelaskan langsung aja ya untuk yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini Bapak Ibu bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, nomor 2 ini skornya 15 Bapak Ibu. Jadi dari skor ini penjelasannya cukup panjang, mulai dari Ibu Nanda sampai kepada hadiah ini penjelasan. Nah, tapi di sini sudah Bapak tandai waktu Bapak menjelaskan di lokal C tadi. Nah, dengarkan Bapak membaca soal berikut. Ibu Nanda adalah wali kelas 4 di salah satu sekolah dasar di Jakarta. Beliau dikenal sebagai guru yang ramah dan dekat dengan siswanya. Pada saat proses pembelajaran, suasana kelas terlihat menyenangkan. Hal ini dikarenakan Ibu Nanda senantiasa memberikan metode pengajaran yang beragam. Ada kalanya beliau mengangkat suatu tema untuk didiskusikan secara kelompok. Lain waktu Ibu Nanda ini juga mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu, Ibu Nanda juga sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tetapi juga meminta siswanya untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Ketika Ibu Nanda mendapati suatu pengertian tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah, itu semua itu adalah pengantar soal. Nah, kita lihat apa pertanyaannya gitu kan. Uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, maka kalau untuk menyatakan bahwa ini keterampilan apa, maka di sini kita identifikasi dulu apa saja keterampilannya. Pertama, Ibu Nanda ini punya keterampilan yang ramah dan dekat pada siswanya, satu. Kemudian Ibu Nanda ini kalau di kelas itu terlihat menyenangkan. Berikutnya adalah Ibu Nanda itu metode pengajarannya beragam. Keberagamannya ada dalam bentuk diskusi secara berkelompok. Kemudian ada juga mengamati keluar kelas ya. Kemudian selain itu Ibu Nanda juga sangat piawai mengintegrasikan media pembelajaran. Kemudian Ibu Nanda juga selain itu meminta siswa untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Dan yang terakhir, Ibu Nanda ini tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah apabila mendapati siswa itu mengerjakan tugasnya yang baik. Nah itu, jadi itu beberapa keterampilan di dalam yang dimiliki oleh Ibu Nanda ini. Nah terus apa jawabannya? Nah itu makanya cari sendiri Bapak Ibu informasi yang bisa Pak Muli berikan. Salah satunya adalah keterampilan ini ada di dalam modul. Nah, di dalam modul Bapak Ibu. Pasti kalau ada pertanyaan lagi, Pak, modul di bagian yang mana Pak ya? Nah itu
ujung-ujungnya nyuruh bapak minta bapak untuk menjawab soal namanya. Tapi harapan bapak tidak ada pertanyaan demikian. Ada yang mau bertanya terkaitnya soal nomor 2? Silakan Bapak Ibu kalau ada. Cukup jelas ya? Ya. Jadi carilah jawabannya itu di dalam modul. Kalau Bapak boleh mengingatkan, di dalam modul kita itu ada tentang modul keterampilan dasar mengajar pembelajaran terpadu. Nah, coba Bapak Ibu cek di sana ya. Atau di modul bagaimana? Jawabannya teori kan Pak? Boleh berdasarkan teori kan? Ya boleh, silakanlah Bapak Ibu. Yang jelas ini kan pertanyaannya uraikan keterampilan apa? Uraikan ya. Bukan sebutkan, tapi uraikan keterampilan apa yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, mulailah dari sini kan Ibu menjelaskan, guru yang ramah dekat dengan siswa itu bagian dari keterampilan atau tidak? Kalau dia itu bagian dari keterampilan apa namanya? Gitu. Kemudian misalnya Ibu Nanda ini punya keterampilan membuat suasana kelas itu menjadi nyaman. Nah, membuat kelas menjadi nyaman ini apakah itu suatu keterampilan atau tidak? Kalau iya, keterampilan apa namanya? Begitu juga bagian-bagian yang lain. Nah, seperti itu. Ini siapa nih sedang berlangsung nih? Ada yang sedang berlangsung? Bapak matikan suaranya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah soal nomor 2 ini jelas atau seperti apa? Bisa dipahami ya? Kalau Pak bisa dipahami. Ya. Lanjut soal nomor 3. Kita lanjut ya, Dak? Nah, untuk soal nomor 3 Bapak Ibu, saya bacakan ini skornya 20 ya. Terdapatnya bentuk penilaian alternatif ya. Alternatif itu yang beragam. Jadi di antara nilai alternatif yang dimaksud itu adalah catatan sekolah dan catatan jurnal. Keduanya merupakan catatan harian siswa yang berisi mengenai kemajuan maupun kendala yang dihadapi oleh siswa. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara catatan sekolah dengan catatan jurnal? Kemudian yang kedua, buatlah contoh ya, contoh dari catatan sekolah maupun catatan jurnal. Nah, itu Bapak Ibu bisa dipahami kira-kira nomor 3 ini apa perlu dipenjelasan? Dijelaskan atau tidak? Boleh Pak. Jelaskan Pak. Boleh apa harus dijelaskan? Kalau boleh Jelaskan berarti, harus Pak. kalau boleh berarti boleh. Jelaskan Pak, jelaskan. Jelaskan Pak. Jangan minta jawaban, yang minta itu menjelaskan soal. Kalian jawabannya kalau boleh Pak. Jawabannya Pak. Kalau Bapak yang mencari jawabannya, namanya kasih soal sendiri, jawab sendiri namanya. Oke. Jadi Bapak Ibu, Bapak ingin berbagi pengalaman sekaligus ya, untuk membedakan di mana letak catatan sekolah, di mana letak catatan jurnal. Nah, ini pengalaman Bapak di saat Bapak selaku asesor untuk sekolah dan madrasah. Nah, di saat Bapak melakukan visitasi, yang Bapak nilai diantaranya kalau instrumen akreditasi yang baru ini, instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020, itu di butir yang pertama tentang disiplin siswa di sekolah. Nah, di dalam disiplin sekolah siswa di sekolah itu untuk menilainya itu ada tiga aspek kinerja. Pertama itu adalah aspek misalnya disiplin waktu, yang kedua aspek disiplin berpakaian, dan yang ketiga aspek kepatuhan terhadap tata tertib sekolah atau madrasah yang ditentukan oleh sekolah atau madrasah atau tata tertib lain. Nah, maka dari itu Bapak ingin memberikan contoh misalnya di mana letak catatan sekolah, di mana letak catatan guru. Konsepnya adalah pertama,
catatan sekolah itu adalah catatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi sekolah secara umum. Tapi yang dikatakan dengan catatan jurnal ini yang dimaksud adalah catatan guru. Nah, terkait dengan catatan guru ini atau disebut dengan catatan jurnal, itu adalah catatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi seorang guru. Nah, Bapak balik lagi bercerita tentang pengalaman tadi. Kalau seandainya Bapak itu menilai disiplin waktu siswa, yang termasuk di dalam catatan sekolah itu adalah kehadiran siswa ke sekolah. Apakah tepat waktu atau seperti apa? Maka setiap yang terlambat, sama seperti yang disebutkan di sini tadi kan, di antara catatan sekolah, keduanya merupakan catatan harian sekolah yang berisi mengenai baik itu kemajuan maupun kendala. Nah, contoh misalnya berkaitan dengan kendala. Nah, berdasarkan kendala, setiap sekolah itu pasti harus punya catatan sekolah, di mana untuk mengidentifikasi mana saja siswa itu yang disiplin datang ke sekolah atau hadir di sekolah, mana yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka dari situ Bapak ingin katakan contohnya adalah salah satu contohnya catatan sekolah itu seperti catatan yang dilakukan oleh guru piket. Nah, itu guru piket yang mencatat kehadiran siswa di sekolah. Nah, itu. Kemudian ya, selain membuat catatan kehadiran siswa di sekolah, ada lagi catatan yang mencatat kehadiran siswa di kelas. Nah, tentu terkait dengan catatan kehadiran siswa di kelas itu merupakan tugas pokok dan fungsi seorang guru, karena gurulah yang bisa memantau bagaimana disiplin siswa masuk ke kelas. Maka catatan-catatan dimaksud adalah bagian dari catatan jurnal. Nah, itu contoh salah satu dari dua catatan ini Bapak Ibu, yang mana catatan sekolah, yang mana catatan jurnal. Barangkali itu saja penjelasan yang nomor 3 ini. Apakah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan, Pak Trendy. Ya, silakan. Ya. Tadi kalau catatan yang dilakukan oleh guru PP itu gimana? Tuh masuk catatan sekolah? Jadi kan konsepnya sudah Bapak berikan. Ada catatan yang berdasarkan tugas pokok sekolah dan fungsi sekolah, ada yang dilakukan oleh guru. Nah, catatan jurnal itu yang hanya bisa dilakukan oleh guru, sementara yang selain itu termasuk catatan sekolah. Nah, sekarang kalau berbicara masalah akreditasi ini, Bapak berbagi pengalaman lagi. Yang ditanyakan oleh Pak Trendy itu di SD itu ada yang namanya BP atau disebut dengan bimbingan dan konseling. Nah, itu butir 34 ya, di antara itulah. Nah, maka dari itu ya, tentu di dalam aspek kinerjanya itu bimbingan konseling pertama yang berkaitan dengan pribadi siswa, yang kedua berhubungan dengan sosial siswa, yang ketiga berhubungan dengan prestasi akademik siswa, dan yang keempat itu berhubungan dengan pendidikan lanjut dan karir siswa. Nah, maka dari itu Bapak ingin katakan, apakah catatan BK atau BP itu termasuk catatan jurnal atau sekolah? Tentu termasuk catatan sekolah, bukan jurnal. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dia itu sifatnya umum. Walaupun di SD itu sendiri pelaksanaan BP atau bimbingan konseling itu dilaksanakan oleh wali kelas. Nah, seperti itu. Paham tuh Bapak Ibu yang Bapak maksudkan? Paham Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup nih Bapak Ibu. Ya. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Di sini kan
Silakan Bu. Di sini kan uraikan perbedaan catatan sekolah dan jurnal. Kemudian buat contohnya dari catatan sekolah itu contohnya ada berapa Pak? Lebih dari satu. Kemudian dari contoh itu diuraikan lagi Pak atau gimana? Dia minta diuraikan Bu? Enggak ya lah. Dia Nggak, hanya memberikan contoh ya. Berarti contoh aja. Contoh aja. Contohnya boleh beberapa gitu Pak. Boleh. Atau satu aja. Ya, kalau contohnya cuma satu berarti baru satu itu yang dipahami ya. Kalau contohnya lebih dari satu berarti lebih paham dari lebih dari satu gitu. Itu aja. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri tutorial kita pada sore hari ini, seperti biasa, mohon aktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Silakan Bapak Ibu. Ini wajah Bapak Ibu nih nggak banyak yang kusut masai. Tahu kusut masai? Ini gara-gara ketemu tutor. Sore Pak. Bukan itu aja Bu, kalau ketemu tutor di tutorial ke-7 ini itu sama dengan tutorial ke-3 sama ke-5, pasti dia menjelaskan tugas. Iya, semoga sukses saja ya. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa tugas kita ini terakhir hari Jumat yang akan datang. Jadi silakan dikerjakan, semoga penjelasannya sudah. Dan nanti tentunya di pertemuan ke-8 ini adalah akhir dari semester kita. Kan sebentar kan, enak kan kuliah di UT cukup 8 kali ya selesai satu semester ya lah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, jangan lupa LMS-nya juga dikerjakan. Maksudnya ada diskusi kan, itu bagian dari penilaian. Karena itulah yang memberikan perimbangan. Ada pembelajaran virtual, ada yang tatap muka gitu, tatap muka walaupun dalam bentuk online. Nah itu bedanya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa LMS-nya direspon, baik itu topik pembahasannya sudah ditentukan ataupun membuka topik yang baru. Oke Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di dalam tutorial kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga sukses ya. Ya silakan. Allah. Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. Ya silakan.